Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Wah, kakak senang sekali loh kalau pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah anak online. Tentunya adik-adik sudah siap-siap semua ya. Oke, coba sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang sudah mandi? Wah, luar biasa. Coba sekarang kakak tanya sekali lagi, siapa yang sudah gosok gigi? Oke, luar biasa semuanya. Tentunya kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Setuju? Oke, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari saya undang adik-adik semuanya, tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah membimbing kami, Engkau sudah menjaga kami dalam tidur kami semalam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau memulai ibadah anak pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun ibadah ini dilaksanakan di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji Engkau. Adik-adik sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik? Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari saya undang adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya berdiri ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Baik, silakan Om. Tepuk tangan sama-sama ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi ya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama, Tuhan Yesus baik. Amin.
kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik karena Dia selalu menyertai kita semua. Dikala adik-adik mengalami masalah, dikala adik-adik mengalami sukacita, Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Amin. Sekarang tetap berdiri ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini ya. Oke, kita mau naikkan pujianku daki-daki gunung yang tinggi. Ya, ikuti ya gerakannya ya. Semuanya jongkok dulu yuk. Amin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Di mana adik-adik? Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, ku daki-daki, yo. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana? Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Adik-adik, silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik supaya firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Adik-adik boleh mempraktekkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita naikkan pujian, sama-sama kita berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidup.
sinarnya cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Adik-adik naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang bau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kita ketemu lagi hari ini. Kakak Lisa percaya adik-adik masih tetap bersuka cita. Untuk pagi ini Kakak Lisa ditemani oleh Kakak Tanto. Shalom adik-adik. Iya. Adik-adik pasti ada di rumah kan? Pastinya iya karena sedang menonton acara ini dan mengikuti ibadah. Ya, adik-adik tahu di firman Tuhan juga ada gitu ya, bukan hanya adik-adik yang harus stay at home tinggal di rumah, tapi di firman Tuhan di Alkitab juga ada kisah tentang sebuah keluarga, satu keluarga yang harus diam di rumah karena kena lockdown, bukan lockdown gimana ya, tapi harus tinggal di satu tempat terus menerus sampai lama loh, lebih lama dari kita. Mereka bukan stay at home tapi stay in the ark. Oh, apa itu Kak? Ark itu apa ya? Oh Ark ya itu lupa. apa ya? Ark itu bahtera. Adik-adik tahu bahtera itu apa? Kakak Tonto jelaskan apa bahtera itu? Bahtera itu adik-adik kapal yang sangat besar. Iya, adik-adik tahu siapa satu keluarga ini yang harus tinggal di sebuah bahtera? Pasti tahu kan? Ya, untuk yang sudah tahu, disimpan aja dalam hati. Tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan ini supaya adik-adik lebih mengerti lagi. Untuk yang belum tahu, silakan dibuka Alkitabnya dalam kitab Kejadian 6 sampai Kejadian yang ke
9. Semua yang diceritakan ada di Alkitab. Kejadian 6 sampai kejadian 9 itu. Oke, mau tahu ceritanya? Tetap perhatikan. Iya. Zaman dulu dikisahkan bahwa manusia kan semakin banyak, bertambah banyak, tapi kejahatan juga bertambah banyak. Kalau semua bertambah banyak, akhirnya Allah yang menciptakan manusia ini sedih. Allah bilang, aduh kenapa kok manusia seperti itu ya. Mereka semakin jahat dan semakin jahat. Ada yang bertengkar. Loh, tuh lihat. Siapa adik-adik di sini yang suka bertengkar? Kalau suka bertengkar seperti mereka, boleh enggak bertengkar? Nggak boleh. Nggak boleh ya kakak Iya. ya. Itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka sudah tidak memiliki kasih. Nah, karena kejahatan semakin besar seperti itu, Allah terus bilang gini, aku akan menghukum seluruh bumi ini dengan air bah. Nah, tapi Allah melihat ada satu keluarga yang hidupnya masih tetap benar di hadapan Tuhan. Tuhan Allah tidak mau menghancurkan semuanya. Satu keluarga ini Tuhan masih sayang. Nah, keluarga ini adalah keluarga siapa? Bapak Nuh tadi. Nah, itu Bapak Nuh. Bersama dengan istrinya. Bapak Nuh dan istrinya ini memiliki 3 orang anak, yaitu yang bernama Sem, yang kedua bernama Ham, yang ketiga siapa tahu? Yafet. Sem, Ham, dan Yafet ini mereka memiliki istri. Ini berarti namanya siapa ya? Istri Bapak Sem berarti Bu Sem, karena di Alkitab tidak ada namanya. Kemudian ini Bu siapa ini? Bu Ham. Dan ini istrinya Bapak Yafet, jadi Bu Yafet. Nah, adik-adik hitung ada berapa orang ini yang sama Tuhan Allah mau diselamatkan? Ada berapa? Hitung Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? 8 orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan ya. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Nuh ini tadi, tolong buatlah sebuah bahtera, kapal yang sangat besar, ya, kapal yang besar, supaya nanti semua yang keluargamu ini juga dengan binatang-binatang boleh masuk dalam bahtera, boleh diselamatkan ya. Tunggu, mana kapalnya ya Om, bahteranya? Om atau kakak? Bahtera. Oh, adik-adik lihat ini. Bahtera ini dibuat oleh Nuh sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi tidak asal-asal menurut maunya Nuh, tapi seperti apa yang difirmankan Tuhan. Berarti Nuh ini adalah orang yang taat. Nah, adik-adik bisa lihat di pasal 6 sampai 9 tadi kejadian itu ada ukuran baterainya harus seperti ini, berapa tingkat dan sebagainya. Nah, sesudah Nuh ini membuat bahtera, kemudian Nuh memerintahkan ini keluarganya semua masuk dulu, ayo masuk ke dalam bahtera. Sebelum nanti Allah itu menurunkan apa adik-adik? Menurunkan apa? Hujan lebat. Nah, masuk dulu ya. Loh, tapi sebelum itu waktu membuat bahtera ini tadi ada banyak orang yang mengejek-ngejek. Nuh ini apa? Suruh-suruh kami juga masuk. Karena Nuh tidak ingin sebenarnya kalau hanya keluarganya yang masuk gitu ya. Tapi dia malah diejek-ejek. Kenapa kok diejek? Karena Nuh membuat bahteranya ini bukan di laut. Harusnya kalau perahu, kapal harus dibuat di laut. Adik-adik lihat di pantai itu kan ya. Tapi ini buatnya di gunung. Nah, ada yang ngejek-ngejek. Apa kamu tuh? Oh, kok buat-buat seperti itu, bikin keramaian kayak orang begini. Nah, ada yang tertawa-tawa, Kak, mana Kak tadi Kak? Oh ini, ada yang tertawa. Nuh, kayak apa kamu Nuh? Nggak ada ceritanya orang bikin kapal kok di atas gunung. Nah, tapi adik-adik dengar, Nuh apakah terpengaruh dengan omongan mereka? Sama sekali tidak, karena
menurut Nuh, lebih baik dia taat kepada firman Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan daripada mendengarkan apa kata orang. Sama seperti adik-adik. Kalaupun adik-adik diejek, dibilang seperti ini, kamu itu sok rohani gini-gini, gak usah didengar. Karena lebih baik kita mendengarkan firman Tuhan menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oke. Nah, orang-orang yang tetap mengejek. Nah, tapi Allah berfirman kepada Nuh bahwa nanti sesudah keluarganya masuk akan ada binatang-binatang juga yang akan masuk sepasang-sepasang. Adik-adik tahu kalau sepasang berapa jumlahnya? Berapa, Kak? 2. Oh, 2. Harus yang cowok sama cewek. Loh, kok binatang kok cowok cewek? Apa kalau binatang? Jantan dan betina. Yang jantan dan yang betina. Mereka disuruh berkumpul. Tuhan bisa bikin seperti itu. Dan mereka akan masuk ke dalam bahtera binatangnya. Nih, ada apa ini? Adik-adik lihat dulu. Ada banyak binatang yang berkumpul. Ini orangnya pergi dulu ya. Sudah tempatnya binatang. Dari yang jinak sampai yang paling buas. Sudah semua rapi. Ternyata ada yang ketinggalan adik-adik. Binatang apa ini? Yang jalannya paling pelan. Siapa ini? Kura-kura. Semuanya berbaris. Bagaimana hebatnya Tuhan Allah kita bisa buat binatang-binatang seperti itu menurut dan patuh pada apa yang Tuhan firmankan. Nah, binatang-binatang ini sudah siap. Kemudian ini pura-puranya sepasang ya, tidak ada sepasang-sepasang, tapi di firman Tuhan dikatakan sepasang ya. Adik-adik tahu kenapa harus sepasang? Karena kalau sepasang jantan dan betina itu pada akhirnya mereka kalau air bah sudah surut mereka bisa kembali berkembang biak. Mereka bisa jadi bertambah banyak lagi memenuhi bumi seperti yang sekarang kita lihat. Nah, sudah air bahnya mau datang, hujannya mulai rintik-rintik. Ayo masuk, siapa yang masuk duluan ini? Zebra masuk. Aku juga mau masuk ini. Siapa itu? Kuk. Masuk anjing. Yang ini? Agak buas. Buas sekali nih ya. Masuk. Yang buas, yang jinak semuanya masuk. Kucing, ayo masuk. Ini lagi si raja hutan, si singa. Aku masuk. Aku juga si leher panjang. Jerapah juga masuk. Awas kesangkut. Jerapah. Kuek. Aku juga mau selamat. Mbak. Aku mau duluan. Ngok, nyeot, teblung. Nah, awas kakiku nyangkut. Aduh, kakiku kebesaran Ayo, kaki. cepat. Aku juga mau masuk. Hujannya sudah mulai tambah deras ini. Tunggu. Wait for me. Aduh, aku ditinggal. Ayo cepat, pintunya mau ditutup. Nah, akhirnya semua masuk. Bapak Nuh masuk juga, nanti ketinggalan. Nah, sesudah semua hewan, lupa, ini bertengger terus. Ini si semutnya kok besar ya, takut. Nah, semua sudah bersih kan adik-adik, tidak ada lagi binatang gitu ya. Nah, setelah itu Allah memerintahkan kepada Nuh, tutuplah pintu bahtera. Ditutup ya Kak ya. Ayo. Tapi kayaknya ini butuh bantuan nih. Betul, soalnya berat ini pintunya. Ayo adik-adik yang hitung. Hitung ya, bersama-sama kakak-kakak di sini hitung. 1, 2. Aduh, kok lama? Belum, kurang keras, berarti kurang keras. Ayo, yang semangat ngitungnya. Ayo, harus biar cepat masuk. Tutup pintu. Aduh, kok belum ya? Hujannya tambah deras, Om. 1, 2, yang keras. Awas. Tik.
Kau udah hebat Wah, adik-adik. lega Kakak Lisa, semua sudah masuk gitu ya. Karena hujannya tambah deras, tambah banyak. Airnya pertama segini, terus segini. Om, ganti background Om, airnya Om. Nah itu, airnya semakin banyak. Akhirnya menutupi semua yang ada di bumi, semua pepohonan dan semuanya tertutup. Hujannya sudah turun tambah terus. Dan hujan itu turun selama 40 hari 40 malam. Adik-adik bayangkan, satu hari aja kalau di kota kita ini turun hujan terus-menerus pasti apa? Banjir. Dan ini 40 hari pasti airnya banyak gitu ya. Nah, sesudah 40 hari 40 malam itu hujannya reda, sudah berhenti. Berarti ada waktunya hujan, ada waktunya juga berhenti, ada masanya. Nah, sesudah berhenti ternyata airnya tidak langsung bisa habis karena airnya banyak memenuhi bumi. Airnya itu selama 150 hari bumi masih tergenang oleh air sampai akhirnya Bahtera Nuh itu kandas ya, mendarat di sebuah pegunungan bernama Pegunungan Ararat. Pegunungan Ararat. Nah, sesudah 150 hari, waktu sudah 40 hari tadi hujannya reda, nunggu 150 hari, kemudian Allah berfirman lagi kepada Nuh. Allah berfirman agar Nuh membuka tingkap bahtera itu. Ini adik-adik bisa lihat. Sudah mulai ada yang kepingin keluar. Ini si gajah kepingin keluar. Ini binatang yang lain-lainnya mulai intip-intip. Lihat-lihat apakah di bawah itu bumi itu sudah sudah semuanya kering atau masih banyak air. Mereka intip-intip ingin tahu gitu ya. Nah, untuk memastikan apakah kehidupan di darat sudah ada atau belum, Nuh ini punya ide. Nuh melepaskan seekor burung gagak. Nuh. Gitu bunyinya gagak, Kak. Tuh si gagak. Gagak ini kan makannya apa? Daging ya, makannya daging. Dia cuman pergi pulang pergi gitu aja karena dia tidak mendapati daging. Jadi dia kembali ke Bahtera. Nuh menunggu lagi beberapa hari. Kemudian Nuh melepaskan seekor burung merpati. Nah, burung merpati ini terbang keliling-keliling. Keliling-keliling. Tapi dia tidak ada tempat untuk menginjakkan kakinya, untuk memijakkan kakinya, untuk mendarat karena semuanya masih air. Akhirnya dia go aja, pulang aja, kembali ke Bahtera Nuh. Sesudah itu Nuh menunggu lagi 7 hari lagi. Sesudah 7 hari kembali burung merpati ini dilepas. Nah, dia terbang terus dilihat, loh itu ada yang hijau-hijau. Dia mulai menemukan ada kehidupan di bumi. Dia lihat ada daun, dia ambil sehelai daun zaitun. Pura-puranya sudah ada daun zaitun tapi nggak ada ini ya. Pulang lagi membawa sehelai daun zaitun. Waktu itu Nuh langsung bisa mengerti. Oh, berarti daratannya sudah mulai kelihatan, sudah mulai ada tumbuhan gitu ya. Tapi untuk lebih memastikan, Nuh menunggu lagi, kemudian dia lepaskan lagi. Setelah beberapa hari melepaskan burung merpati ini lagi. Dan ternyata burungnya ini tidak pulang. Kenapa tidak pulang? Karena dia sudah menemukan ada banyak tempat untuk dia bertengger, untuk dia hinggap. Dia bisa bebas kemana-mana. Oke, nah sesudah itu Allah memerintahkan semua binatang dan semua keluarga Nuh ini untuk keluar. Nah, sesudah situasi sudah baik, sudah aman, Nuh keluar bersama dengan keluarganya. Mereka membuat sebuah mezbah. Mezbah itu ungkapan syukur kepada Tuhan ya. Nuh dan keluarganya membuat mezbah dan bau mezbahnya yang harum itu membuat Tuhan mulai gini ya. Dia mulai
Tuhan itu berjanji, Allah berjanji, aku tidak akan menghancurkan atau melenyapkan isi bumi lagi dengan air bah, gitu ya. Karena Nuh tadi sudah memberikan contoh, dia memberikan mesbah, ucapan syukur kepada Tuhan untuk semuanya. Nah, sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Nuh, Allah memberikan busur di langit. Adik-adik lihat apa itu busur di langit di sini maksudnya adalah gambar apa itu? Pelangi. Jadi kalau adik-adik lihat ada pelangi di langit yang indah, yang warna-warni, biasanya sesudah hujan muncullah pelangi ini. Itu mengingatkan kita bahwa itu perjanjian antara Allah dengan Nuh, bahwa Allah tidak akan menghancurkan bumi dengan air bah lagi. Nah, adik-adik tahu kan dari ceritanya tadi? Berarti ada masanya untuk Nuh dan keluarganya bisa hidup dengan enak. Ada masanya mereka juga harus lockdown, masuk ke dalam bahtera sampai lama. Ya, ada masanya juga mereka boleh keluar lagi dari bahtera itu. Nah, berarti kita mau ambil kesimpulan, kita mau ambil pelajaran dari firman Tuhan ini, bahwa untuk kita juga, sekalipun kita saat ini harus diam di rumah, kalau kita ingat dulu-dulu bisa enak ya, bisa bermain, bisa keluar-keluar rumah dengan bebas. Ingat, ada masanya adik-adik bisa keluar rumah, ada masanya juga harus taat untuk tinggal di rumah. Dan adik-adik percaya bahwa ada juga masanya nanti kita boleh lagi keluar dari rumah dan kita boleh lagi beribadah dalam ibadah anak, kita boleh juga untuk bersekolah seperti biasanya. Semua ada masanya ya. Kalau adik-adik ingin tahu lebih lengkap lagi seperti tadi Kakak Lisa katakan, adik-adik bisa baca firman ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 sampai yang ke-9. Saat ini kita mau membaca Alkitab bersama-sama. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kakak Lisa akan berikan ayat mas untuk minggu ini. Silakan dibuka dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama. Pengkhotbah 3 ayat 1. Sudah siap? Kakak Lisa akan bacakan. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi ya, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Oke, jadi ada waktu untuk kita bersenang-senang, bebas di luar, ada waktunya kita harus di rumah, ada waktunya juga kita bisa kembali bebas di luar, kita bisa beribadah bersama-sama. Jadi tetap sabar ya. Setelah ini kita akan menyanyikan satu pujian tentang Nuh tadi ya. Adik-adik nanti bisa bersama-sama dengan Kakak Triposa, tapi sebelumnya Kakak Lisa mau ajak kita semua bersatu dalam doa untuk meresponi firman Tuhan. Oke, adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Untuk kali ini Kakak Lisa rindu adik-adik, bukan hanya Kakak Lisa yang berdoa sendiri, tapi adik-adik ikuti ya. Ikuti apa yang Kakak Lisa ucapkan, adik-adik ikut ucapkan. Ya, kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau baik buat kami. Kami sudah belajar seperti Nabi Nuh yang taat akan firman-Mu. Kami tidak mau mendengar perkataan orang, tapi kami lebih menuruti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada waktunya Engkau menghalaukan setiap virus-virus yang ada untuk boleh hilang. Dan ada waktunya kami akan beribadah kembali, bersekolah kembali, melakukan aktivitas kembali seperti yang dulu. Kami percaya janji firman-Mu. Dan kami mau menggunakan waktu yang ada untuk
lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak Lisa dengan kakak Tonto sangat bangga punya adik-adik yang sangat luar biasa. Jangan lupa kita menyanyi bersama-sama sesudah ini ya. Oke, sampai jumpa. See you. See you. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama yang ceritanya tentang Nabi Nuh. Adik-adik tahu enggak kalau cerita tadi itu ada lagunya? Kita mau nyanyi sama-sama ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Puji Tuhan, selesai sudah ibadah anak pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Oke adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita di dalam Tuhan. Juga tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama Miss Lisa. Semoga adik-adik terberkati dan juga menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Ingat, stay at home, jaga kesehatan, jangan lupa bantu orang tua di rumah. Dan juga jangan lupa setiap hari ambil saat teduh untuk Tuhan. Untuk sementara waktu, kita ibadah online, secara online. Adik-adik untuk informasi selanjutnya, silakan tunggu ya. Kawani nanti akan sampaikan selanjutnya. Bye-bye.